Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfian Kafel Baits dengan NIM 120 140 109 dari program studi Teknik Informatika TPB 51. Sebelumnya saya di sini akan menjelaskan program CPP untuk memenuhi tugas besar atau tugas akhir dari mata kuliah PKS. Di sini saya akan menjelaskan program 1 terlebih dahulu. Di sini ada baris pertama yaitu hashtag input iostream, yang dimana itu library untuk memanggil fungsi cin, cout, dan ndl. Selanjutnya di sini ada using namespace std, yang dimana perintah untuk menggunakan fungsi yang terdapat pada namespace std. Selanjutnya di sini ada int main, yang di dalamnya terdapat variable. Yang pertama ada variable integer, integer n, integer min, integer max. Nah itu integer itu kan merupakan bilangan bulat. Selanjutnya di sini ada variable char atau karakter, yang dimana karakter itu adalah huruf. Selanjutnya di sini ada variable float, yang dimana float itu adalah bentuk angka yang dideklarasikan menjadi koma. Di sini ada float median, float kuartil 1, float kuartil 2, dan float kuartil 3. Selanjutnya di sini ada perulangan while yang kita akan jelaskan pada akhir program. Kemudian di sini ada input n, yang dimana itu untuk menginputkan banyak data yang akan dihitung. Selanjutnya dari input n ini kita deklarasikan array pada variable. Nah, deklarasi array ini dalam bentuk float, yaitu float data deklarasi array n. Selanjutnya di sini ada deklarasi integer sum sama dengan 0. Nah, ini tuh gunanya untuk menghitung rata-rata yang digunakan pada perulangan for. Nah, di sini ada perulangan for nih. Perulangan ini dimulai dari 0 sampai batas n. Nah, ini n nih. Nah, perulangan ini dalam bentuk increasing atau i++. Kemudian di dalamnya ada cout data ke, ini dimulai dari 0 tambah 1, dimulai dari 1, dan seterusnya sampai batas n. Selanjutnya ini untuk menginputkan data-data yang akan dihitung dalam bentuk array i. Kemudian di sini ada rumus rata-rata, yaitu sum sama dengan sum plus data array i. Kemudian di sini ada rumusnya, rumus maksimum dan rumus minimum. Nah, terus di sini ada perulangan for, di mana perulangan ini dimulai dari 0, kemudian dari batas n untuk menghitung nilai maksimum dan minimum, dan ini perulangannya dalam bentuk increasing atau i++. Kemudian di sini ada percabangan if. Jika data array i lebih besar daripada max, maka kondisi ini akan dijalankan dalam bentuk rumus ini. Selanjutnya, kalau misalkan ini yang di atas tidak terpenuhi, maka akan ke kondisi selanjutnya, yaitu jika data array i kurang dari minimum, maka kondisi ini akan dijalankan. Selanjutnya di sini ada rumus median nih. Nah, di sini sama nih, menggunakan percabangan juga. Nah, kondisi pertama, jika baik data yang diinputkan dapat dibagi dua, maka rumus ini akan dijalankan. Selanjutnya, kalau misalkan kondisi pertama tidak terpenuhi, maka rumus ini akan dijalankan. Selanjutnya di sini ada rumus kuartil ya. Ini sama menggunakan percabangan juga. Jika n bisa dibagi dua, maka rumus ini akan dijalankan. Nah, ini tuh rumus kuartil 2. Selanjutnya kondisi selanjutnya, jika kondisi sebelumnya terpenuhi, maka kondisi selanjutnya akan dijalankan. Nah, apabila baik data yang diinputkan atau n dapat dibagi menjadi 4 sama dengan 0, menghasilkan 0, maka rumus ini akan dijalankan. Yang pertama di sini ada rumus kuartil 1, selanjutnya di sini ada rumus kuartil 3. Nah, apabila n dibagi menjadi 4 tidak sama dengan 0, maka rumus ini akan dijalankan. Di sini ada rumus kuartil 1 dan di sini ada rumus kuartil 3. Nah, di sini ada outputnya dari mean. Nah, yang pertama di sini ada output rata-rata atau mean. Nah, dari data sebelumnya yang dalam bentuk sum dibagi menjadi baik data dalam bentuk tipe data float akan menghasilkan koma. Kalau misalkan tipe data integer, maka dia tidak akan menghasilkan koma. Selanjutnya juga sama nih, ini di outputin mediannya dalam bentuk float, akan menghasilkan koma juga. Ini juga nih sama. Ini outputnya nilai maksimum dikurang minimum. Nah, tipe data juga float. Selanjutnya di sini ada output nilai minimum. Di
Selanjutnya di sini ada output nilai maksimum, dan selanjutnya di sini ada output kuartil 1, output kuartil 2, dan output kuartil 3. Nah, selanjutnya ada pesan nih, apakah Anda ingin mengulangi perhitungan? Nah, ini jawabnya Y besar atau N besar ya. Nah, ini untuk menentukan jawab nih. Misalkan kalian menjawab Y besar. Nah, ketika jawab sama dengan Y besar, maka program akan dijalankan lagi dari awal. Nah, apabila yang diinputkan bukan Y besar atau Y kecil, maka program akan berhenti. Nah, kalau misalkan kita inputkan Y besar misalkan ya, maka program akan kembali dari awal lagi dari sini. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan flowchart dari program 1CPP ini. Nah, di sini ada flowchart dari program 1, yaitu tentang statistika deskriptif. Yang pertama, di sini ada variabel real n, minimum, maksimum, median, dan sum, dan juga i. Kemudian di sini ada deklarasi sum sama dengan 0 untuk menghitung rata-rata. Selanjutnya di sini ada string jawab. Kemudian di sini ada outputnya, output masukkan make data. Kemudian input n untuk memasukkan make data. Selanjutnya ada deklarasi array data dalam bentuk integer sebanyak n. Kemudian di sini ada untuk masukkan angkanya. Nah, di sini ada perulangan nih sampai batas n, i dimulai dari 0. Nah, ini tuh perulangannya dalam bentuk increasing nih. Lanjut. Kemudian di sini ada rumusnya, rumus maksimum, rumus minimum. Kemudian di sini ada perulangan lagi dimulai dari 0 sampai batas n. Di sini ada percabangan. Jika memberi nilai true, maka ini akan dijalankan. Kemudian kalau misalnya memberi nilai false, maka selanjutnya akan dijalankan juga kondisi selanjutnya. Kalau misalnya memberi nilai benar, maka ini akan ada rumusnya. Kemudian di sini ada percabangan lagi. Jika bernilai benar, maka rumus ini akan dijalankan. Jika bernilai salah, maka rumus ini akan dijalankan. Kemudian di sini ada output dari rata-rata, yaitu sum dibagi banyak data. Selanjutnya di sini ada output median, ada output minimum, output maksimum. Nah, di sini ada output dari ulangi perhitungan, yaitu dijawab ya Y besar atau N besar. Selanjutnya di sini ada input jawabnya untuk mengulangi perhitungan. Nah, jika kalian menjawab Y besar atau Y kecil, maka kondisi ini bernilai benar, maka program akan dijalankan lagi dari awal. Nah, jika bernilai salah, maka program akan berhenti. Nah, oke, kita akan merun program ini. Merun program dari statistika deskriptif. Nah, oke, di sini kita akan run program 1CPP ini tentang program statistika deskriptif. Oke, kita mulai. Nah, di sini ada masukkan make data. Misalkan kita ingin masukin 10 data. Nah, ini ada data ke-1 nih. Di sini menggunakan perulangan for. Data ke-1 misalkan 9. Lanjut ada data ke-3, data ke-4, data ke-5, data ke-6, data ke-7, data ke-8, data ke-9, data ke-10. Nah, di sini langsung keluar nih hasilnya nih. Ada mediannya 7,6, mediannya 7,5, range-nya 7, nilai minimumnya 4, nilai maksimumnya 11, dan di sini ada kuartil 1 sama dengan 7,5, kuartil 2 sama dengan 7,5, kuartil 3 sama dengan 8. Nah, selanjutnya di sini ada pesan ulangi perhitungan. Nah, kita harus menjawab dua variabel ini, Y besar atau N besar. Misalkan kita jawab Y besar, maka program akan diulang dari awal. Apabila kita menjawab N besar, maka program akan berhenti. Misalkan kita jawab Y besar ya. Nah, program ini pasti akan diulang lagi dari awal. Nah, diulang lagi kan. Nah, kita masukin lagi ya 10. Langsung keluar hasilnya nih, sama kan. Di sini ada pesan lagi nih, ulangi perhitungan. Jika kita sama nih, sama seperti sebelumnya. Kalau misalnya kita jawab N besar ya, kita coba. Nah, ini tuh program akan berhenti, misalkan N besar. Nah, program akan berhenti. Stop dia sampai situ doang. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan program 2 dari tugas besar PKS ini. Nah, ini tuh program tentang persamaan hasil ideal. Ini sama seperti sebelumnya. Di sini ada library untuk memanggil fungsi cout, cin, dan ndl. Selanjutnya di sini ada using namespace std, perintah untuk memanggil fungsi yang terdapat pada namespace std. Selanjutnya di sini ada int main
Di sini ada variabel integer n, integer jenis. Nah ini sama nih seperti sebelumnya, ini bilangan bulat ya integer itu. Selanjutnya di sini ada variabel char, itu huruf atau karakter. Selanjutnya di sini ada deklarasi float hasil sama dengan 0. Nah, kemudian di sini ada perulangan while yang kita akan jelaskan pada akhir program. Nah, di sini ada input untuk memasukkan banyaknya perhitungan. Nah, dari inputan ini kita deklarasi dalam bentuk float array. Nah, di sini ada float n array sebanyak n. Selanjutnya di sini ada float p array n, float t array n, float v array n. Selanjutnya di sini ada nilai konstanta atau bentuk tetap yang dimana r sama dengan 0,082057. Kemudian di sini ada menu-menunya. Nah, yang pertama, menu pertama untuk mencari volume, menu kedua untuk mencari tekanan, menu ketiga untuk mencari mol mula, menu keempat untuk mencari temperatur. Kemudian di sini ada inputannya untuk memilih variabel yang ingin ditanyakan. Nah, inputannya itu milih 1 sampai 4. Kemudian kita input. Misalkan yang diinput sama dengan 1, maka kondisi pertama ini akan terpenuhi dan kondisi selanjutnya akan dijalankan. Nah, di dalam kondisi ini terdapat perulangan, yaitu dimana perulangan integer yang dimana i sama dengan 0 atau dimulai dari 0. Nah, ini itu sampai batas n. Apabila terpenuhi maka i++ atau increasing. Selanjutnya di sini ada inputan mol, yaitu sebanyak array i. Selanjutnya sama nih, ada inputan besar tekanan sebanyak array i. Selanjutnya ada besar suhu Kelvin. Nah, ada nih rumus hasil sama dengan ini rumus volumenya ya. Nah, kemudian di sini ada outputnya, kita keluarin nih rumus perhitungannya yang telah diinputkan sebelumnya. Selanjutnya apabila kondisi pertama tidak terpenuhi, maka akan ke kondisi selanjutnya, yaitu kondisi kedua. Nah, apabila kita menginputkan 2, maka program ini akan dijalankan, yang dimana program tersebut berisi perulangan for, yang dimana perulangan ini dalam bentuk integer yang dimulai dari 0 sampai batas n. Apabila terpenuhi maka i++ yaitu dalam bentuk increasing, perulangannya dalam bentuk increasing. Nah, ini sama nih, input mol yaitu n array i, input volume array i, input suhu sin t array i. Di sini ada rumus tekanannya. Nah, kalau udah diinputkan semuanya, maka program akan menjalankan, yang dimana mengoutputkan hasil dari rumus volume tersebut, akan melakukan perhitungan. Selanjutnya apabila kondisi pertama dan kedua tidak terpenuhi dan kita menginputkan variabel nomor 3, maka program ini akan dijalankan, yang dimana program ini terdapat perulangan for dimulai dari 0 dan sampai batas n. Apabila terpenuhi, program ini dalam bentuk increasing. Sama nih sama seperti sebelumnya, menginputkan tekanan sebanyak array i, menginputkan volume sebanyak array i, menginputkan suhu sebanyak array i. Nah, di sini ada rumusnya, rumus jumlah mol. Nah, apabila terpenuhi semuanya, kita melakukan perhitungan dan diinputkan dalam bentuk hasil mol. Selanjutnya apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi dan kita menginputkan nomor 4, maka program ini akan dijalankan, yang dimana program ini terdapat perulangan for dalam bentuk integer i dimulai dari 0 sampai batas n, dan apabila terpenuhi maka program ini dalam bentuk increasing. Nah, di sini ada input tekanan sebanyak array i, input volume sebanyak array i, input mol sebanyak array i, dan di sini ada rumus-rumusnya, ada dalam bentuk array ini ya, tiap variabelnya. Kemudian apabila sudah terpenuhi semuanya, nah di sini di-outputkan hasilnya. Nah, kalau misalkan kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, kalau misalkan kita tidak memilih variabel 1 sampai 4, maka terdapat pesan pilihan tidak terdapat dalam menu. Silakan pilih angka rentang 1 sampai 4. Nah, ini apabila kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, maka akan dijalankan kondisi ini. Nah, di sini ada perulangan duel. Apakah Anda ingin mengulang program ini? Nah, di sini ada variabel y besar atau n besar. Nah, di sini ada inputkan pilih. Misalkan kita input y besar, maka program akan dijalankan lagi dari awal.
Nah, ketika yang diinputkan yang dipilih adalah bukan Y besar atau N besar, maka program akan berhenti. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart dari program 2 CPP ini, tentang mata kuliah kimia yang dimana untuk menghitung persamaan gas ideal. Di sini ada main, ada variabel real and jenis, ada variabel string pilih, kemudian di sini ada variabel integer hasil. Selanjutnya di sini ada deklarasi hasil sampai 0. Nah, di sini ada inputan untuk memasukkan banyak perhitungan. Di sini ada deklarasi array. Selanjutnya di sini ada nilai konstanta yaitu R sama dengan 0,082057, dan di sini ada menu-menunya. Yang pertama menu mencari volume, yang kedua mencari tekanan, yang ketiga mencari mol mula, yang keempat mencari temperatur. Kemudian di sini ada inputkan variabel yang ingin ditanyakan. Nah, di sini ada percabangan nih ya. Percabangannya sampai 5. Yang pertama di sini apabila kita menginput nilai 1 dan nilai benar, maka program ini akan dijalankan. Nah, di sini ada input I, input P, input T, di sini ada rumusnya dan akan dikeluarkan hasil. Nah, ini tuh perulangannya dimulai dari 0 sampai batas N. Selanjutnya, apabila kondisi pertama tidak terpenuhi dan kita akan masuk ke kondisi kedua. Nah, apabila kondisi kedua ini terpenuhi, maka akan dijalankan program ini. Nah, ini ada perulangan I sampai 0 sampai batas N. Nah, di sini ada input sama seperti sebelumnya, input. Terus di sini ada rumus hasilnya. Nah, ini dikeluarin hasilnya nih, output hasil. Selanjutnya apabila kondisi ini bernilai salah atau false, maka kita akan ke kondisi selanjutnya, dimana ini kondisi ketiga. Nah, di sini kalau misalkan bernilai benar, nah kita lakukan perulangan dimana I dengan 0 sampai batas N, sama nih seperti sebelumnya, menginputkan P, menginputkan volume, menginputkan suhu. Di sini ada rumus-rumusnya dan dikeluarin hasil-hasilnya. Kemudian apabila kondisi ini bernilai salah atau false, maka kita akan ke kondisi selanjutnya. Nah, ini kondisi keempat, apabila bernilai benar, I dimulai dari 0 sampai batas N, ini perulangan for ya. Kemudian kita akan melakukan perulangan sampai batas N. Nah, kita menginputkan P, menginputkan V, menginputkan N. Kemudian di sini ada rumus-rumusnya dan kita akan keluarkan hasilnya. Nah, apabila pilihan ini bernilai false atau kondisi bernilai salah, maka akan keluar pesan pilihan tidak terdapat dalam menu, silakan pilih angka rentang 1 sampai 4. Nah, kalau misalkan kita udah jalankan semuanya dan terpenuhi salah satu kondisi, maka kita akan mendapatkan pesan apakah Anda ingin mengulang program ini. Nah, ini dijawab nih variabel Y atau N besar. Kita jawabnya, misalkan kita jawab Y besar, maka program akan bernilai benar dan mengulang program dari awal lagi. Nah, apabila kita menjawab selain Y besar atau kita menjawab N besar, maka program akan dinilai salah dan program akan berhenti. Oke, selanjutnya saya akan merun program ini mana program ini tentang persamaan gas ideal dalam mata kuliah kimia dasar. Kita run programnya. Kita run. Oke, di sini ada program persamaan gas ideal. Kemudian di sini ada pesan atau output masukkan banyak perhitungan. Misalkan kita akan melakukan perhitungan tiga kali perhitungan. Nah, di sini ada menunya nih. Yang pertama ada mencari volume, yang kedua ada mencari tekanan, yang ketiga ada mencari mol mula, yang keempat ada mencari temperatur. Nah, di sini kita menggunakan percabangan if else. Nah, apabila kita memilih nomor 2, nah di sini nomor 2 itu mencari tekanan. Nah, di sini kita menggunakan perulangan for, kita akan memasukkan molnya 10. Nah, di sini ada perhitungan kedua. Kita akan melakukan perhitungannya 3 kali. Maka kita akan melakukan perhitungan sebanyak 3 kali. Nah, ini ada masukkan mol, masukkan volume, ada masukkan suhu. Ini langsung keluar hasilnya nih ya. Hasil pertama, hasil kedua. Kemudian ini perhitungan yang terakhir. Sekarang kita masukkan molnya 10, masukkan volume 100, suhunya 200. Keluar nih hasilnya nih. Tekanannya adalah 1,6 atom. Nah, kemudian di sini ada output apakah Anda ingin mengulang program ini. Nah, ketika kita jawab Y, maka program akan diulang lagi dari awal. Misalkan kita jawab Y. Oke. Nah, program dari awal lagi kan. Masukkan banyak perhitungan, misalkan 1 kali perhitungan. Kemudian di sini ada menu-menunya sama seperti sebelumnya. Misalkan kita milih mencari mol mula. Masukkan tekanan, masukkan volume,
masukkan suhu. Langsung keluar nih. Jumlah mol awal mula adalah 243,7 mol. Nah, di sini ada pesan lagi nih. Ini menggunakan perulangan do while. Apabila kita menjawab N, maka program akan berhenti. Oke, akan dihentikan. Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.